Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Tentu sebagai ASN karyawan atau apa saja menginginkan kehidupan yang sejahtera. Kadang-kadang penghasilan kita dalam pekerjaan tidak mencukupi sehingga dibutuhkan alternatif lain. Nah, alternatif yang bagus adalah membangun passive income, yaitu usaha sampingan yang tidak memerlukan tenaga pikiran setelah dibangun. Memang awalnya agak susah dan butuh pengorbanan, tetapi akan menghasilkan di kemudian hari. Nah, bagaimana? Ikuti materi berikut ini. Umumnya karyawan adalah pekerja yang digaji oleh perusahaan, dan dengan usahanya itu akan mendapatkan gaji atau pendapatan yang akan digunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Karyawan ini umumnya terikat dengan kontrak kerja dengan periode berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ada yang bekerja dengan durasi berdasarkan usia, seperti ASN pensiun di umur 58, dan BUMN. Ada juga yang berdasarkan kontrak kerja dengan waktu dan lama kerja sesuai kalender hari, bulan, dan tahun mereka bekerja lamanya. Nah, karyawan manapun umumnya menginginkan keluar dari pekerjaan atau pensiun dapat hidup dengan tenang dan tetap ada penghasilan. Mereka yang cerdas umumnya mempersiapkan itu dengan membangun yang namanya passive income, yaitu sarana atau fasilitas yang memungkinkan mereka dapat mendapatkan ketenangan dan pendapatan, sehingga tetap dapat hidup dengan kecukupan biaya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, waktu, dan pikiran. Nah, biasanya di usia tua, tenaga sudah kurang, pikiran sudah tidak terlalu tajam, tetapi mereka butuh pendapatan. Nah, dengan passive income ini, mereka bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Passive income adalah pendapatan yang diperoleh secara terus-menerus tanpa memerlukan partisipasi aktif secara langsung dari penerima pendapatan tersebut. Banyak modal passive income atau model passive income bisa dalam bentuk barang seperti bangunan, tempat kos, bangunan perumahan yang disewakan, fasilitas pesta yang disewakan, misalnya baju, tenda, atau aksesoris lain, atau kendaraan sewa juga bisa, seperti royalti dari hasil menulis buku atau lagu. Juga dalam bentuk uang simpanan, dalam bentuk tabungan, deposito untuk mendapatkan bagi hasil dividen atau royalti dari tabungan. Semua itu bisa mendapatkan passive income. Passive income ini sangat penting karena beberapa faktor pertimbangan. Di antaranya, seorang sebagai karyawan dibatasi oleh kebijakan perusahaan dalam durasi sebagai karyawan. Kemudian sebagai manusia biasa, faktor kesehatan bisa menjadi alasan harus berhenti menjadi karyawan. Selanjutnya, kondisi perusahaan yang mungkin tidak baik, rugi, atau terus bangkrut menyebabkan PHK karyawan. Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan pemikiran untuk mempersiapkan cadangan pendapatan. Berbagai cara dan metode bisa digunakan, tapi yang pokok adalah memanfaatkan gaji yang didapatkan sebagai karyawan. Apa yang akan disiapkan sangat tergantung besaran gaji kita
setelah dipotong dengan biaya hidup sehari-hari seperti biaya makan, minum, sewa rumah yang mungkin masih menyewa, transportasi, komunikasi, sekolah anak, dan lain-lain. Dibutuhkan manajemen pengelolaan keuangan secara baik, disiplin, dan konsisten. Nah, hasil penyisian gaji inilah yang dimanfaatkan untuk membangun passive income. Juga bisa ditempuh dengan beberapa cara, yaitu pertama, menggunakan langsung dana yang kita sisihkan seperti membeli barang-barang itu dijadikan dagangan jual beli, atau membeli bangunan atau kendaraan. Biasanya ini dilakukan jika jumlah dana yang disisihkan cukup besar untuk membeli bangunan atau kendaraan untuk disewakan kembali. Kedua, dengan cara mendapatkan modal dari lembaga keuangan seperti perbankan dengan mekanisme kredit atau angsuran dalam periode sesuai kesepakatan. Hanya ini memang harus diperhitungkan dengan seksama, mengingat penerapan sistem denda, bahkan sampai penyitaan aset jika terjadi kredit macet. Umumnya di lembaga keuangan konvensional. Kalau di lembaga keuangan syariah biasanya lebih bijak dan tidak menerapkan denda dengan ekstrim seperti penyitaan yang cepat. Kemudian yang ketiga, bisa melalui cara kerjasama atau konsorsium. Beberapa orang membentuk grup usaha, bisnis, korporasi, dan akumulasi dana membangun satu passive income. Untuk usahanya ini biasanya dibentuk manajemen, ada komisaris atau direksi yang memimpin, biasanya pemilik modal terbesar. Pendapatan dibagi berdasarkan nanti persentase kepemilikan modal yang disetorkan. Nah, untuk metode ketiga ini ada juga yang mempercayakan pengelolaan usaha dengan menunjuk manajer investasi. Dikelola secara profesional dengan konsekuensi keuntungan harus dibagi ke pengelola. Kelebihannya adalah para pemilik modal tidak akan dipusingkan dengan manajemen usaha, sehingga bisa konsentrasi lagi dan untuk pengembangan usaha yang lain lagi. Terlebih lagi jika para pemilik modal adalah para pensiunan yang sudah ini hanya hidup santai menunggu keuntungan dari perusahaan. Ya, ayo song-song masa depan yang sejahtera. Jangan lupa bantu like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.